Halo semua, selamat datang di Paham Manajemen episode 3. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal cara membangun budaya kolaborasi dan inovasi di perusahaan dengan bantuan otak kedua ya. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas secara spesifik tentang konsep second brain atau otak kedua dan juga konsep collaborative learning. Di mana dua konsep ini kemudian akan kita bisa gunakan untuk membangun budaya kolaborasi dan inovasi di perusahaan tempat kita bekerja gitu lah. So, jadi ya mungkin kalau teman-teman yang penasaran, jadi kita langsung aja ya. Oke, so jadi sebelumnya mungkin yang belum kenal gue, jadi perkenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sudoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus itu ada website gue juga di agung2001.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Ya mungkin kalau mau kenal-kenalan atau sharing bisa lewat situ lah ya. Oke, so untuk video kali ini akan masuk ke dalam playlist gue yang bernama Paham, yaitu playlist yang gue buat untuk yang ngebahas tentang soal konsep-konsep manajemen, di mana kita bisa sebagai orang yang bekerja atau sebagai seorang manajer itu bisa menjadi lebih produktif dan efisien saat bekerja. Anyway, link full playlistnya akan gue taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi yang kalau teman-teman yang pengen lihat full playlistnya bisa lihat ada di deskripsi di bawah gitu. Anyway, gue juga encourage teman-teman semua, mungkin kalau misalnya suka sama video ini, mungkin jangan lupa untuk subscribe ya guys. Itu bisa ngebantu gue juga supaya gue bisa jadi lebih semangat bikin videonya gitu. Oke, so jadi langsung aja ya kita ke materinya. Oke, gue akan pertama bahas dulu dari apa yang dimaksud dengan second brain ya. Ya, itu di sini ada penjelasannya, yaitu the term second brain is often used to refer or assist to a system or tool that individual use to augment their cognitive abilities, enhance personal productivity, and organize information. Jadi gini ya, di era digital informasi dan internet saat ini itu udah banyak banget informasi yang tersebar di luar sana kan. Makanya sekarang ada juga yang namanya term itu information overload. Informasinya kebanyakan gitu. Kalau misalnya kita nonton YouTube aja tuh udah nggak ada habisnya gitu kan. Ada banyak banget informasi dari YouTube gitu kan. Kalau kita buka Spotify misalnya ada banyak banget podcast. Kita dengerin ya podcast gitu kan. Kalau kita misalnya buku sekarang udah ada ratusan juta buku di luar sana gitu kan. Jadi informasi tuh udah luar biasa banyak di luar sana gitu. Nah, kalau kita tidak punya suatu sistem atau suatu tempat storage lah di mana kita bisa menyimpan informasi-informasi ini, ya kita gampang lupa nanti. Makanya si Tiago Forte ini kemudian menulis sebuah buku yang bernama Building a Second Brain, di mana dia itu mempresentasikan gitu atau mengedepankan konsep yang namanya second brain ini tadi atau otak kedua. Jadi bagaimana cara kita di era digital dan informasi ini sehingga supaya kita tuh sebagai ya individual tidak gampang lupa ya. Dan juga kalau misalnya untuk suatu perusahaan gitu ya, kalau perusahaan apalagi gitu kan, kalau misalnya dokumen project itu lesson learn apa semua gitu, informasi-informasi tentang SOP segala macam itu tidak tercatat dengan baik, tidak ada di dalam second brain gitu kan, tidak ada dalam bentuk digital, dalam bentuk catatan, itu bisa hilang, bisa perusahaannya bisa rugi gitu ya kan. Makanya pengetahuan tentang second brain itu tuh penting gitu, nggak cuma buat individual juga buat perusahaan juga gitu. Nah, kemudian ada beberapa konteks ya kalau kita misalnya kita ngobrolin soal second brain. Konteks yang pertama adalah digital note taking. Jadi second brain ini tuh sebenarnya banyak ya konteksnya ya. Yang pertama ada kayak digital note taking and organization, misalnya kayak sesederhana kayak Evernote app, ada Microsoft OneNote, ada Notions dan segala macamnya ya. Ada juga yang namanya knowledge management system gitu. Ini bisa dipakai untuk perusahaan gitu. Jadi di mana perusahaan ini menggunakan knowledge management system ini untuk mengorganisasi informasi-informasi mereka sehingga setiap orang bisa berkontribusi di sana gitu, dan juga bisa membagikannya secara lebih mudah gitu. Jadi kalau knowledge management system itu lebih broad buat perusahaan gitu atau organisasi. Lalu ada juga kalau misalnya kita ngomongin second brain, ada juga ini bisa juga konteksnya diperlakukan untuk task and project management gitu. Jadi misalnya kayak bagaimana caranya dalam organisasi memanage task and project management. Sekarang kan udah banyak ya tools-toolsnya kayak misalnya Trello, ada banyak banget ya, Airtable, ada macam-macam deh gitu kan. Monday.com gitu-gitu kan, ada banyak deh pokoknya tools-toolsnya gitu untuk task and project management. Nah makanya untuk di video ini supaya gua nggak terlalu melebar,
ngebahas tentang second brain ini, gue akan secara spesifik khusus ngebahas second brain ini di knowledge management system ya, atau KMS aja biar nggak lebar-lebar banget gitu ya. Oke, so lanjut lagi, mungkin gue akan perkenalan dulu ya untuk knowledge management system. Mungkin yang belum tahu teman-teman, jadi ini ada definisinya. Yang pertama adalah knowledge management system refer to the systematic process of creating, sharing, organizing, and managing knowledge within an organization or team ya. Jadi fungsinya knowledge management system ini adalah ya ini untuk membuat, membagikan, dan mengorganisasikan dan juga memanage pengetahuan dalam suatu organisasi dan juga tim gitu. Jadi kalau misalnya satu orang tuh tahu tentang sesuatu, itu bisa dengan mudah membagikannya di knowledge management system ini gitu. Nah, kenapa perusahaan itu penting banget untuk mengadopsi knowledge management system ini? Ada beberapa key-nya ya. Yang pertama adalah information accessibility. Jadi dalam satu perusahaan itu setiap orang atau setiap individual yang ada dalam satu perusahaan itu mereka harus punya yang namanya access to the necessary knowledge. Jadi kalau misalnya mereka melakukan suatu pekerjaan tertentu, kan misalnya kalau dalam suatu perusahaan tuh ada yang namanya standar operating procedure kan. Nah, itu kan ada step by stepnya. Nah, itu mereka aksesnya dari mana kalau nggak dari knowledge management system gitu kan, dalam bentuk digital? Apa harus di print dulu? Ya kan, kayak itu udah jadul banget gitu kan. Makanya knowledge management system itu apalagi kalau buat perusahaan-perusahaan sekarang harusnya sih mereka udah mengadopsi gitu ya. Jadi itulah kenapa salah satu alasannya adalah information accessibility gitu. Jadi supaya setiap orang bisa mengakses informasi yang sama gitu ada centralized platform lah yang untuk bisa mengakses informasi yang sama. Yang kedua adalah collaborations dan knowledge sharing seperti yang tadi gua bahas juga. Jadi centralized platform knowledge management system ini berguna untuk kalau misalnya ada orang gitu kan, ada misalnya tim manajemen pengen ngebagiin suatu informasi tertentu gitu kan, tentang expertise-nya mereka, bagaimana caranya melakukan sesuatu gitu ke teman-teman semua. Nah, itu bisa dengan sangat mudah gitu kalau misalnya menggunakan knowledge management system ini gitu, KMS system ini. Atau juga membagikan best practice misalnya. Kalau programmer tuh kan best practice-nya banyak banget ya. Nah, itu mau dibagikan gitu. Jadi ya bisa dengan mudah gitu dengan menggunakan knowledge management system ini. Nah, knowledge management system ini itu sebenarnya bisa dibangun dengan sesederhana kayak misalnya kita menggunakan Google Docs aja gitu. Kalau misalnya di platformnya Google ya, itu dengan menggunakan Google Docs aja itu kita bisa menginvite sebanyak apapun orang di dalam situ untuk bisa berkolaborasi memberikan informasi-informasi gitu yang tentang misalnya kayak again tadi sharing expertise. Kalau di sini kita misalnya information accessibility kayak SOP segala macem. Terus best practice, lesson learn, kalau kita udah ngerjain project satu tim tertentu terus pengen dibagikan lesson learn-nya, itu bisa dibagikan di misalnya Google Docs gitu, sederhana kayak Google Docs gitu tadi ya. Atau mungkin kalau misalnya perusahaan-perusahaan digital sekarang udah mulai pakai Notions app gitu ya. Ya kalau misalnya Notions ini kan ada banyak quirk-nya ya, udah pakai AI segala macam jadi lebih enak. Atau para pencinta Microsoft mungkin pakainya Microsoft OneNote juga. Ada juga aplikasi yang Evernote gitu buat tim juga bisa. Kalau misalnya timnya agak savvy sedikit gitu, mereka bisa pakai Gitbook gitu. Nah, yang kemudian menarik adalah ini yang digunakan di perusahaan saya yang sekarang gitu ya. Jadi di perusahaan saya yang sekarang itu tempat saya bekerja sekarang itu mereka menggunakan yang namanya Obsidian dan Syncting secara bersamaan gitu. Nah, jadi Obsidian ini mungkin yang belum nonton ya, itu ada di Cermat episode 1, itu adalah aplikasi pencatatan yang cukup keren deh, keren banget. Nanti nonton aja deh di situ. Di Cermat episode 1 di situ udah gue jelasin secara spesifik gitu. Nah, itu aplikasi pencatatan yang sangat keren dan kemudian dikombinasikan ke dalam dengan Syncting ini, nah wah keren banget deh. Jadi akhirnya distribusi informasi atau catatan-catatan dalam suatu perusahaan bisa jadi keren banget lah gitu. Jadi nanti gue akan kasih lihat demonya ya di akhir gitu. Salah satu bentuk di Syncting, kombinasi antara Syncting dan Obsidian dan cara perusahaan gue melakukan pencatatan gitu ya. Oke, so lanjut lagi ke tipe informasi yang disimpan dalam satu perusahaan. Nah, ini gue nggak akan bacain semuanya biar singkat aja ya. Jadi sebenarnya informasi dalam satu perusahaan ini hanya beberapa aja
perusahaan itu harus menyimpan ratusan atau bahkan ribuan informasi gitu ke dalam knowledge management systemnya mereka gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya individual tuh menyimpan informasi sedikit, kalau perusahaan mega informasi yang harus disimpan gitu ya di dalam otaknya mereka gitu. Kenapa kayak gitu? Misalnya karena perusahaan tuh punya banyak aturan, rules gitu kan, instructions, guideline macam-macam gitu. Nah, mungkin di sini gua akan ambil 3 aja ya. Yang pertama ada SOP, gua akan cerita di 3 aja, SOP, best practice sama standar guideline, oke? Yang konkret yang biasanya gua gua pakai juga dan gua terus improve di perusahaan gua gitu. Nah, terus abis itu hal yang pertama yang paling konkret adalah standard operational procedure gitu. Karena gue seorang programmer gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngoding itu sebenarnya ada SOP-nya loh. Jadi kalau kita mau mendesain suatu, ya sederhananya kalau gue punya misalnya kerja misalnya gue punya klien gitu kan di tempat perusahaan gue sekarang gitu, ngerjain project klien gitu. Nah, ada SOP-nya loh. Misalnya mau melakukan web design, nih warnanya harus begini, nih caranya harus begini, dan segala macamnya itu harus ada SOP-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih banyak soal SOP, ini ada bukunya, The Guidebook of SOP. Nah, terus juga ini sebenarnya SOP udah gue bahas di video sebelumnya ya. Di ini playlist paham manajemen juga. Nah, kalau misalnya di perusahaan gue itu kita ngebaginya ke dalam 3 bentuk, yaitu sebelum, saat, dan sesudah, atau BDA, before, during, and after. Jadi kalau mau ngerjain apa-apa tuh harus ada step by stepnya gitu. Jadi kalau misalnya mau tadi ya, misalnya mau membuat suatu desain website gitu. Nah, sebelumnya tuh kita harus persiapannya apa dulu nih. Lalu saat mengerjakan desain website, apa nih yang harus dilakuin? Lalu setelah itu kita ngapain gitu. Ya, jadi itu tertuang dalam bentuk SOP dan disimpan di dalam knowledge management system perusahaan. Jadi itu sangat konkret ya. Jadi kalau ada teman baru gitu, ada programmer baru pun, jadi kalau misalnya udah disimpan di dalam knowledge management system, jadi ya udah tinggal baca aja di situ gitu. Jadi lebih enak dan lebih cepat gitu kalau misalnya kita mau ada onboarding ya, ada salah satu tim baru di situ, udah enak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi yang paling konkret yang disimpan di dalam knowledge management system adalah set of SOP atau aktivitas perusahaan, instruksi perusahaan itu disimpan di dalam knowledge management system. Yang kedua ada best practices. Again, karena gue seorang programmer, jadi programmer tuh banyak banget ya aturan-aturannya atau buku-bukunya ya. Kayak misalnya clean code, ada algoritma, design pattern, ada object oriented gitu kan, programming, dan segala macam. Ada konsepnya juga. Misalnya kayak sini ya, naming convention, code readability, modularization, wah banyak deh. Gitu ya. Nah, best practices ini kemudian disimpan di dalam knowledge management system tadi gitu, sehingga setiap orang kalau misalnya mereka belum baca buku-buku ini gitu ya, to be honest sih, gue algoritma belum baca, design pattern pun gue belum baca gitu kan. Nah, tapi temen gue udah pernah baca nih. Jadi gue ya udah tinggal lihat aja catatannya si temen gue yang ada di kantor gitu kan. Oh, dia udah pernah baca nih introduction of algorithm gitu kan. Oh, nih catatannya ini gitu kan. Jadi gue bisa belajarnya lebih cepat gitu. Jadi gue bisa mengakselerasi proses belajar gue gitu. Jadi sama aja kayak gue belajar satu buku gitu. Padahal enggak, cuma ngeliat catatan-catatannya doang gitu. Highlight-highlightnya yang penting-pentingnya gitu. Ya gitu ya. Jadi untuk sharing best practice di knowledge management system itu kegunaannya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya konteksnya adalah seorang marketing atau sales, misalnya kalau marketing bukunya apa sih? Philip Kotler misalnya. Ada Hermawan Kertajaya misalnya kayak marketing 3.0, 4.0, 5.0. Nah, situ kan isinya ada banyak ya. Kayak misalnya insight, terus juga best practices juga soal marketing. Ada kalau sales misalnya digital marketing, gimana caranya, guideline-nya tuh kayak apa. Itu kan informasi-informasi yang harus perusahaan itu manage ya, terus harus juga terdokumentasi dengan baik gitu. Nah, makanya kenapa perusahaan butuh knowledge management system ya, karena itu supaya nggak expertise itu disimpan di dalam satu orang doang gitu, harus tersebar. Perusahaan yang baik tuh ya kalau gini ya, di dalam satu perusahaan tidak akan pernah terjadi inovasi ketika tidak adanya kolaborasi gitu. Nah, dengan menggunakan knowledge management system ini, kalau kita setiap orang itu berkontribusi dengan ide, wawasan-wawasan mereka, nah kemudian akan terjadilah inovasi-inovasi baru gitu. Tapi kalau nggak ada,
ya ilmunya disimpan sama satu orang doang, ya udah selesai perusahaannya. Jadi mandek di situ doang gitu. Jadi kayak gitulah konkretnya ya. Kalau misalnya di case-nya perusahaan, best practices itu biasanya disimpan juga di dalam knowledge management system. Lalu yang ketiga ada juga di perusahaan sekarang gua kerja itu ada yang namanya company standard guideline. Jadi gini misalnya dalam suatu perusahaan misalnya ada perusahaan misalnya desain grafis gitu kan. Nah, misalnya target marketnya adalah seorang remaja gitu. Nah, dan anak-anak. Kalau kita mau melakukan suatu desain ke remaja dan anak-anak, warna yang paling cocok misalnya kan itu kan warna-warna yang terang. Nah, tapi warna yang terang tuh kan banyak ya. Misalnya kayak ada biru terang, merah terang, hijau terang, ungu terang, ya kan? Semuanya semua warna ini tuh terang gitu. Jadi harusnya pakai warna yang mana gitu. Nah, makanya dalam satu perusahaan itu ada yang namanya juga company standard guideline gitu. Nah, fungsinya apa? Supaya yang pertama adalah menjaga konsistensi dan quality assurance gitu. Jadi output yang dihasilkan di dalam suatu perusahaan tersebut itu punya output yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah training and onboarding juga gitu. Jadi ya supaya lebih gampang lah ngajarinnya si orang-orang baru ini ya dengan cara dengan memberikan standar guideline ini, jadi mereka orang-orang ini tuh tahu gitu, oh gue harus ngerjain ini dengan cara seperti ini gitu ya. Best practice-nya udah dikasih tadi, terus juga company standard guideline-nya juga dikasih. Misalnya contoh sederhananya yang paling gampang gini, misalnya Samsung deh. Samsung kan logonya warna biru gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah warnanya merah. Ya marah dong perusahaannya gitu lah. Ya kan? Jadi itu kalau misalnya perusahaan kita ambil contohnya Samsung gitu misalkan. Nah, itu berarti turunannya tuh ada banyak juga tuh. Jadi kalau misalnya mau melakukan apa? Mau melakukan marketing atau mau melakukan sales atau mau melakukan brand design atau segala macam, itu tuh ada biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kayak Samsung gitu, itu ada company standard guideline ini gitu, lu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu, itu dituangkan dalam company standard guideline. Nah, itu company standard guideline ini kemudian dicatat di dalam knowledge management system tadi gitu ya. Jadi kenapa knowledge management system penting ya, karena hal-hal ini tadi ya, tadi SOP, best practice, knowledge company standard guideline itu disimpan di dalam situ gitu. Oke ya. Lalu kemudian di dalam buku itu juga tertera ada konsep yang namanya code. Code itu singkatan dari capture, organize, distill, and express. Jadi udah pokoknya tahu code dulu aja ya gitulah. Nanti gua akan ceritain secara detail gitu ya. Code ini berfungsi untuk bagaimana caranya kita supaya sebagai individual dan organisasi juga untuk bisa ngebantu kita untuk tidak lupa terhadap informasi-informasi yang sudah kita acquire atau yang sudah kita dapatkan. Misal kita belajar sesuatu nih, gimana cara supaya nggak lupa? Pakai metode ini, code. Oke, jadi capture, organize, distill, and express. Oke, nah apa konsep code ini? Oke, langsung kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah ini nih, capture. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi terbaru nih, entah itu dalam bentuk YouTube video, kayak podcast, baca buku, terserah lah, bodo amat lah ya. Nah, itu kita harus ada yang namanya kriterianya gitu ya. Jadi apakah informasi ini harus disimpan di dalam knowledge management system ataukah atau di digital tool kita atau note taking app kita, itu harus disimpan apa enggak? Itu ada kriterianya. Kriteria yang pertama adalah apakah informasi yang kita dapatkan ini menginspirasi? Itu yang pertama. Kalau tidak menginspirasi, ya nggak usah dicatat. Yang kedua adalah apakah informasi ini berguna? Ya kalau nggak berguna, ya nggak usah dicatat, ya kan? Yang ketiga adalah apakah ini personal? Oke, nah kalau personal mungkin bisa kita catat dalam catatan pribadi kita. Tapi kalau misalnya ini konteksnya perusahaan, ya berarti jangan dicatat di knowledge management system perusahaan gitu. Jadi mungkin bisa dicatat di catatan pribadi kita aja gitu. Yang keempat apakah informasi ini surprising atau informasi ini terbaru banget gitu. Ada hal-hal yang kebaruan yang baru gitu dibawa sama informasi ini gitu. Nah, kalau misalnya memang itu case-nya, ya udah tinggal ya kita catat gitu. Misalnya enggak, ya udah mungkin kita buat kebutuhan kita pribadi aja, misalnya kayak gitu. Jadi itu ya kriterianya nih. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi baru dan mau memasukkan
ke dalam catatan atau note taking app kita atau juga knowledge management system. Itu ada kriterianya. Itu yang pertama, capture. Oke. Jadi informasi tersebut kita masukkan mengcapture-nya ke dalam itu ada kriterianya gitulah ya. Susah banget ya. Oke, yang kedua adalah organize. Oke, jadi ketika sudah kita mengcapture informasinya, kita udah tahu informasinya, lalu kemudian kita organize informasi tersebut gitu. Nah, kita mengorganisasi informasi tersebut ke dalam metode lagi ya. Ada sistem yang namanya PARA. Nah, PARA ini sebenarnya nanti gua akan ceritain juga di belakang gitu. PARA ini adalah singkatan ya, itu Projects, Areas, Resources, and Archive. Oke. Nah, ini gak usah bingung dulu ya. PARA ini sebenarnya hanya bentuknya itu cuman folder doang, folder dalam dalam knowledge management system kita atau note taking app kita gitu. Cuman bentuknya cuman folder doang, jadi nggak usah pusing gitu. Nah, kenapa di dalam catatan-catatan kita masukkan ke dalam folder? Nanti gua akan bahas ya tentang konsep PARA ini. Cuman yang penting tahu dulu nih code nih ya. Jadi pertama capture, yang kedua adalah organize. Oke. Yang ketiga adalah distill. Nah, ini nih yang mungkin tidak dibahas di dalam buku ini ya. Jadi distill ini adalah menyaring, artinya menyaring informasi gitu. Jadi ketika kita sudah mempelajari suatu informasi tertentu dan memasukkan informasi itu ke dalam folder-folder tadi ya. Nah, kita juga harus melakukan namanya informasi itu harus disaring gitu. Jangan gue udah dapet artikel bagus nih, copy masukin ke knowledge management system perusahaan ya, jangan juga gitu. Nah, kita harus harus juga menyaring informasi tersebut gitu. Nah, caranya adalah, nah ini yang biasanya gue lakukan nih ya. Jadi kalau gue ketemu nih informasi di luar sana gitu, entah bentuknya artikel atau apapun itu, nah biasanya gue catat, ketik dulu, bla 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 bla. Nah nanti kan jadinya panjang nih, ya kan? Nah nanti setelah gue dapet teksnya, nanti gue masukin ke dalam ChatGPT. Hey ChatGPT gitu kan. Nah, tolong rangkum catatan ini ke dalam bentuk misalnya kayak checklist atau bentuk dalam list gitu kan. Oh, yang ini kalau misalnya mau programming misalnya React nggak boleh begini. Kalau misalnya marketing nggak boleh begini, sales nggak boleh begini. Nah, itu biasanya gue rangkum dengan menggunakan ChatGPT gitu. Jadi lebih gampang. Nah, tapi kalau misalnya di dalam bukunya itu ada namanya juga progressive, itu disebut dengan namanya progressive summarization gitu. Tapi itu dilakukan secara manual gitu kan. Kalau gue males lah, bodo amat lah. Yang penting kan informasinya sesuai gitu kan. Terus ya udah bodo amat. Yang penting ada di situ udah gitu. Jadi gue mau akses pun jadi lebih gampang itu. Jadi saringan informasinya dilakukan sama ChatGPT tadi gitu. Supaya bisa lebih cepat. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah express. Nah, ini express ini tuh maksudnya setelah kita mendapatkan informasi tersebut, jangan lupa dibagikan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuman simpen doang, oh yaudah gue tahu nih, gue udah baca, yaudah selesai gitu. Nah, kalau kita cuman kayak gitu doang, informasi yang kita dapatkan gitu, itu akan bertahan cuman sebentar gitu. Nah, kalau misalnya kita mengekspresikan gitu informasi kita ini gitu ke dalam ya pas lagi meeting, presentasi, ini gue baru belajar ini nih, kayaknya ini seru, ini begini gitu. Nah, dengan sendirinya, dengan cara kita mengekspresikan informasi tersebut, nah itu otak kita tuh akan mengcapture lagi atau menyimpan informasi itu tuh jadi lebih lama gitu. Makanya ini gue kalau misalnya kayak gini itu biasanya gue lakuin di weekly meeting gitu. Jadi pas lagi meeting mingguan itu gue ceritain deh, ini gue ketemu informasi begini, kayaknya ini seru begini deh gitu. Nah tujuannya adalah supaya gue bisa mengingat lebih banyak lagi atau lebih lama tentang informasi-informasi yang gue dapatkan di internet gitu ya. Itu namanya express. Jadi code method itu adalah metodenya adalah itu 4 tadi ya, yaitu ya capture, organize, distill, dan juga express gitu, mengekspresikan gitu. Itu sih. Jadi kayak gitu. Lalu kemudian di tadi yang organize tadi yang di code method tadi ada yang namanya kan PARA tuh. PARA itu singkatan dari Project, Area, Resource, and Archive. Ini sebenarnya cuma folder doang gitu ya, nggak usah pusing dulu. Ini cuma folder doang gitu. Jadi project, area, resource, and archive. Nah ini ada singkatan, ada fungsi-fungsinya ya. Jadi yang P yang pertama project,
itu short term effort in your work or life that you are working on now. Jadi ini kalau misalnya di kantor gua itu biasanya berisikan project specifications, project descriptions, atau project yang lagi dikerjain gitu kan. Sama misalnya sama perusahaan gitu. Misalnya ada klien A, klien B, klien C gitu. Ya pokoknya di dalam folder project ini ya ada specificationsnya. Ada catatan-catatan project tersebut itu ada di dalam project ini, di dalam folder project ini. Yang kedua ada area long term responsibility you want to manage over time. Misalnya long term vision ini perusahaannya pengen masuk ke area-area mana nih, atau pengen masuk ke dalam project-project apa gitu kan ya, tapi belum terimplementasikan dan tidak ada deadline-nya gitu. Nah, berarti dia masuk ke dalam folder area. Nah, ini kalau dalam perusahaan gua itu biasanya dalam bentuk visions ya. Jadi misalnya perusahaan melakukan riset, oh kayaknya kalau kita masuk, biasanya dalam bentuk wawasan doang ya, belum jadi project descriptions, belum jadi project specifications, belum jadi project description, kayak gitu-gitu. Jadi masuk area tuh kayak cuman wawasan doang, keluar angka-angkanya gitu. Oh nih angkanya sekian kalau kita mau masuk area segini, kayak gitu sih. Jadi dia masukin ke dalam folder area. Lalu yang ketiga resource. Nah, karena gue programmer gitu, jadi di dalam di folder resource ini sangat-sangat membantu sekali gitu ya. Jadi di dalamnya tuh ada banyak banget gitu, kayak konsep-konsep yang tadi gue bilang gitu. Ada design pattern, term and concept. Wah, banyak banget ya kalau misalnya programming gitu, object oriented. Terus apalagi kalau misalnya programming itu ada functional programming. Kalau kita ngobrolin soal misalnya manajemen, misalnya ada human resource. Terus ya banyak deh pokoknya gitu di dalam folder resource ini itu sangat membantu banget gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan tuh gua alhamdulillah banget gitu ya. Perusahaan gua tuh sangat terbuka soal masalah knowledge dan informasi. Jadi gitu gua bisa belajar banyak di situ gitu. Jadi di dalam folder resource ini itu isinya tuh informasi-informasi yang sangat berguna untuk pekerjaan-pekerjaan gua. Itu yang keempat ada yang namanya folder archive. Nah, ini biasanya tuh dipakai sama teman-teman kalau misalnya projectnya udah selesai nih, itu nanti dimasukin ke dalam folder archive gitu. Jadi biar nggak hilang aja. Oh, terus juga kita bisa bisa belajar lagi gitu dari project sebelumnya yang udah pernah kita kerjain gitu. Terus ini caranya kayak gini gitu kan. Terus nih ada masalah di sini, berarti kita nggak boleh kayak begini gitu. Jadi kayak gitu sih, itu masuk ke dalam folder archive. Nah, kalau konkretnya mungkin nanti ini bisa di screenshot ya. Gue mungkin nggak akan ngejelasin secara detail soal para ini ya, karena ini ada juga di internet penjelasannya, ada artikelnya juga tentang para ini gitu. Jadi kalau project tadi foldernya untuk ya project areas tadi untuk yang long term visions gitu ya, isinya insight, wawasan, resources yang berguna untuk kita. Ya kalau misalnya mau ngerjain apa-apaan gitu, resourcesnya, kalau marketing misalnya digital marketing toolsnya, Salesforce, ya macam-macam itu semua dimasukin dalam bentuk ke dalam folder resources. Terus juga kalau archive tadi kalau yang udah selesai gitu ya. Kayak gitu, itu dimasukin ke dalam folder ini adalah konsep yang namanya para itu tadi gitu ya. Itu bagaimana caranya kita bisa mengorganisir catatan-catatan kita ke dalam hal-hal yang kategori-kategori yang lebih mudah dipahami gitu. Terus abis itu lanjut lagi di dalam buku Second Brain juga itu dibahas tentang yang namanya, ini menurut gue juga seru juga ini. Ada yang namanya Project Flywheel gitu. Wah, ini bukunya emang buku keren banget sih gitu ya. Jadi di dalam buku tersebut itu juga ngebahas tentang Project Flywheel. Jadi Project Flywheel ini jadi bagaimana caranya kita sebagai individual dan juga perusahaan untuk bisa belajar dari masa lalunya kita. Kan tadi kita udah tahu tuh bagaimana cara kita mengorganisasi folder-folder gitu kan. Nah, misalnya folder yang udah kita nggak kepake atau project-project yang udah selesai dimasukin ke dalam folder archive misalnya kan. Masukin dalam folder archive. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita mau belajar ulang lagi, kita bisa ngelihat di situ. Tapi biasanya orang tuh nggak pernah buka lagi gitu kan. Project-project yang udah selesai gitu, karena project yang baru-barunya tuh banyak banget gitu kan, terus mereka lupa gitu. Nah, makanya di dalam buku Second Brain ini itu ada namanya Project Flywheel.
Tujuannya adalah kita menggunakan Project Flywheel ini, fungsinya adalah supaya kita bisa belajar dari sebelum project dilakukan, saat project dilakukan, dan setelah project selesai, itu kita bisa belajar gitu. Nah, ini mungkin yang nggak dibahas di buku juga, mungkin turunannya adalah kalau misalnya sebelum, saat, dan setelah kita ngerjain project, itu kalau gue pribadi, itu biasanya gue itu mengkategorikannya ke dalam bentuk 3 informasi. Yang pertama adalah catatan pribadi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada nih, hal-hal yang gue nggak ngerti banget gitu kan, misalnya kalau konteksnya programming atau membangun suatu software, ada error tertentu nih gitu dalam saat gue ngerjain. Nih error kenapa ya, kok gue nggak bisa ya, terus tiba-tiba diselesain sama atasan gue misalnya. Nah, oh ternyata ini errornya karena begini gitu, berarti ya udah nanti gue bisa melakukan pencatatan pribadi tuh. Oh kalau misalnya gue ketemu error kayak begini lagi, gue berarti harus caranya ngelakuinnya kayak begini-begini. Nah kalau gue nggak ngerti, itu gue biasanya wah nggak tidur itu. Gue ngulik tuh gue cari tahu itu sampai gue ngerti tuh kenapa nih kok bisa error kejadian kayak gini tuh, kenapa ya kayak gitu. Nah mungkin itu tipikal gue ya. Jadi kalau misalnya gue tuh, kalau misalnya gue nggak mau tuh gue dibilang tidak kompeten dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau gue nanya itu sebenarnya gue malu gitu ke atasan gitu ya. Kalau bisa gue babak belur dulu sendiri gitu. Jadi gimana nih caranya sampai gue mentok gitu, nggak ngerti lagi, gue udah mentok nggak ngerti lagi. Nah itu baru gue nanya gitu. Nah kalau gue kayak gitu, makanya catatan-catatan pribadi gue tuh banyak banget gitu. Kalau misalnya kalau yang nggak ngerti itu, misalnya gue nggak ngerti di bagian sini itu gue catat semuanya gitu, supaya pas lagi meskipun gue udah mentok juga, jadi gue ada pertanyaannya nih, gue nggak ngerti di bagian sini nih, tapi gue udah nyoba ini, lalu kemudian gue pertanyaan terakhir lanjutannya adalah, oh jadi kalau misalnya caranya untuk bisa nge-solve masalah ini, caranya kayak gimana ya? Nah itu tuh gue bisa masukin ke dalam catatan pribadi gitu. Hal-hal itu. Atau bisa juga malah jadi SOP gitu kalau di kantor ya. Nah kalau misalnya hal-halnya bentuknya general gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya general, misalnya errornya web design gitu nih, ada menunya berubah dari sini, dari kanan berubah jadi ke kiri misalnya. Nah itu kan hal general, spesifik, dan umum ya. Nah itu biasanya kalau di kantor gua catatan itu berubah jadi bentuk SOP. Kalau misalnya menunya berubah dari kanan ke kiri, berarti cara ngebenerinnya adalah begini misalnya, kayak gitu. Itu dalam bentuk SOP gitu. Atau standar operational procedure untuk ngebenerin suatu error tertentu gitu kan, aktivitas error tertentu. Lalu yang ketiga juga misalnya kalau errornya sederhana banget misalnya kan, kalau konteksnya programmer ya, atau membangun suatu produk software, itu biasanya error sederhana, hanya butuh cara memperbaikinya, hanya butuh melakukan pencatatan misalnya resource aja, misalnya oh ini udah ada yang pernah ngebahas ini. Oh ya udah, biasanya kayak gitu tuh nanti dimasukin ke dalam resources-nya perusahaan. Kalau misalnya menunya dari kanan ke kiri pindahnya, oh cara ngebenerinnya tuh nggak terlalu susah, tinggal pencet ini aja, nanti itu dimasukin ke dalam resources perusahaan gitu. Jadi kalau di kantor gua itu biasanya kita ada 3 tuh caranya. Kalau misalnya untuk project flywheel ini ya kayak gitu. Jadi kalau pas lagi sebelum kita mau ngerjain project, apa nih yang nggak ngerti segala macam, itu biasanya dicatat ke dalam bentuk 3 kategori ini tadi, notes, SOP, atau enggak resources gitu sih. Kayak gitu ya, jadi di project flywheel. Jadi ketika kita sudah mencatat itu ke dalam bentuk 3 kategori ini tadi, nah kita akan susah lupa gitu, dan kita bisa belajar dari masa lalu gitu, dan dari event-event tertentu gitu. Jadi kalau misalnya ada error kayak begini lagi, ya udah tinggal lihat aja catatannya gitu. Terus juga kalau misalnya ada apaan juga kita bisa lihat SOP-nya atau lihat dari resources-nya kayak gitu sih. Nah kemudian tadi kan gue bahas di video di awal kan, gue pengen mencoba untuk memberikan konsep otak kedua dan juga yang namanya collaborative learning. Nah
Kemudian ketika kita mengimplementasikan ini semua, itu kemudian akan terjadilah yang namanya collaborative learning ya. Collaborative learning itu, aduh, ada Pak Gita bentar ya. Kita geser dulu biar enak di sini lah. Nah, collaborative learning itu adalah suatu konsep ini ya, ada penjelasannya. Collaborative learning refer to an educational approach where individual work together in group to achieve a common learning goal. Jadi ketika setiap orang dalam suatu perusahaan tuh mau berkontribusi pengetahuan itu ke dalam knowledge management system, akan terjadilah yang namanya collaborative learning. Nah ya, di dalam collaborative learning ini ada beberapa key features-nya. Yang pertama adalah shared knowledge, itu udah pasti ya. Setiap orang tuh bisa berkontribusi pengetahuan di dalam knowledge management system. Yang kedua adalah active participation. Jadi setiap orang tuh aktif gitu mengkontribusikan pengetahuan-pengetahuannya mereka. Terus juga yang ketiga ada diverse perspective. Gini ya, yang gampangnya contohnya, di satu orang baca buku sama satu orang lainnya baca buku, interpretasinya tuh akan berbeda loh, karena mereka punya perspektif yang berbeda. Nah, ketika itu digabungkan jadi satu ke dalam knowledge management system, itu akan terjadi, wah, itu yang terjadi di perusahaan gue sekarang sih. Jadi, wah gila, maksudnya keren banget lah gitu perusahaannya. Jadi knowledge yang di-acquire dari perusahaan tersebut itu luar biasa diverse gitu. Ada banyak hal-hal yang tadinya kita nggak kepikiran tuh orang lain kepikiran gitu. Oh jadi gini ya gitu. Jadi diskusinya tuh akan seru banget gitu ketika collaborative learning ini terjadi gitu. Makanya gue salah satu fans juga dari Pak Gita Wirjawan. Mungkin ini yang dimaksud sama Pak Gita Wirjawan itu konsep yang namanya demokratisasi pengetahuan. Kalau kita ngobrolnya di konsep perusahaan ya. Jadi setiap orang mampu mengkontribusikan idenya tanpa ada pengetahuannya tanpa ada barrier-barrier tertentu tuh, dan juga orang bisa mengakses setiap informasinya dengan cepat gitu tanpa ada barrier-barrier tertentu gitu. Jadi wah keren banget gitu. Nah makanya gue berharapannya adalah setelah teman-teman nonton video ini mungkin nanti jadi bisa terinspirasi gitu dan bisa menerapkan konsep dua ini tadi ya. Yang pertama adalah digital second brain tadi, dan juga collaborative learning ini di perusahaan teman-teman semua gitu. Jadi ya supaya budaya kolaborasi dan inovasi bisa lebih meningkat di perusahaan teman-teman gitu ya. Nah, oke, jadi kayak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan collaborative learning atau konsep collaborative learning. Nah, dari tadi kan kita ngobrolin soal konsep terus nih, ya kan, pusing lah ya. Jadi konkretnya tuh kayak apa gitu. Jadi bentuknya aslinya tuh kayak apa. Oke. Jadi kita langsung aja ya. Kita ke ini di sini nih. Ini jadi kalau di kantor gua itu kita pakainya knowledge management systemnya itu pakainya namanya Obsidian Note. Again ini udah gue pernah bahas di episode cermat episode 1. Di situ udah detail jadi bisa nonton aja di situ ya gitu ya. Oke, nah terus abis itu kalau untuk di kantor gua jadi dengan menggunakan aplikasi Obsidian ini dan Syncting juga udah pernah gue bahas gitu. Cari aja kalau Syncting ada agak teknikal gitu, jadi di kata fungsinya adalah Syncting ini untuk mensinkronisasi catatan Obsidian ini ke dalam servernya perusahaan gitu. Intinya gitulah ya. Nah, kalau misalnya di perusahaan gua kemudian dia akan memberikan mengorganisasi catatan-catatannya ke dalam bentuk folder-folder yang tadi gue juga udah bahas sebelumnya ya, yang di materi di slide gitu. Yang pertama ada archive. Ini salah satu parameternya method atau para folder yang tadi ya. P itu kan dari project ya. Project, ada archive, ada project, ada area, ada resources, ada archive gitu. Para tadi kan. Nah, jadi kalau project ini sengaja nggak gue masukin projectnya karena ya project kantor gitu kan. Nah jadi project ini yang tadi isinya adalah project brief, project specifications, client interview segala macam itu dimasukin ke dalam folder project ini gitu. Jadi setiap orang itu bisa mengakses
project-project ya tergantung divisinya ya. Kalau ini divisi teknis gitu, berarti apa yang harus dilakukan gitu di dalam di sebagai seorang teknis gitu, misalnya programmer dan segala macam gitu. Kalau manajemen apaan, kalau sales apaan, marketing apaan, itu beda-beda ya. Kalau misalnya di gue biasanya tuh sampai juga termasuk misalnya ada ERD diagramnya, misalnya ada entity relationship diagramnya dan segala macam, ada UML-nya, macam-macam itu dimasukin ke dalam folder projects ini. Lalu yang kedua ada area. Nah, kalau area ini itu visi perusahaan gitu yang belum ada deadline-nya. Jadi kalau misalnya perusahaan nih pengen tap in ke dalam satu bisnis tertentu atau pengen ngejalin suatu kerjasama tertentu sama ya partner gitu. Nah terus tapi mereka belum tahu impactnya kayak apa. Nah itu biasanya dimasukin ke dalam folder area ini. Jadi mereka tuh nanti si timnya misalnya kayak kalau tim teknis nanti dia baca dulu apanya, terus juga melakukan meeting sama tadi partner untuk ngelihat apakah ini bisa menjalankan kerjasama segala macam. Nah itu nanti dituangkan ke dalam area-area ini. Jadi area ini tuh masih bentuknya tuh kayak masih raw ide gitu segala macam ya, masih dalam bentuknya angka-angka, hasil riset segala macam, yang ngobrol-ngobrol sama klien kayak gitu-gitu, tapi belum berbentuk proyek. Kalau proyek tadi itu udah ada deadline-nya. Jadi kalau misalnya ini harus selesai di bulan ini, di tanggal sekian kayak gitu-gitu tuh udah ada deadline-nya dimasukin ke dalam sini gitu. Itu ya. Jadi itu projects, ini ada area. Lalu yang ketiga ada resources. Kalau resources ya udah, ini resources tuh resources perusahaan ini. Kalau misalnya ini kan karena gue divisi teknis ya, ini ada banyak banget, ada WordPress, ada study, social network, macam-macam gitu. Jadi teman-teman programmer itu kalau misalnya tim-tim teknisnya itu biasanya berkolaborasi atau sharing-sharing pengetahuan tuh biasanya di sini gitu. Yang paling gua agak-agak ngeri itu di bagian sini nih, term and concept. Jadi ya ada banyak hal-hal yang gue nggak pelajarin sebelumnya di kampus, terus gue lihat ini jadi wah ini keren nih. Jadi gue bisa belajar lebih banyak nih di sini gitu. Jadi misalnya automation, ada ada debounce juga, ada misalnya design pattern ada banyak banget, ada MVC, MVVM, udah banyak deh gitu ya. Pokoknya kayak gini dimasukin ke dalam bentuk resources ini. Nah fungsinya apa? Fungsinya untuk bisa membantu pekerjaan si orang-orang teknis ini tadi, misalnya programmer ini supaya jadi lebih mudah. Kalau tim sales sama tim marketing misalnya, ya informasi-informasi tentang sales sama marketing gue nggak tahu ya. Kalau sales sama marketing ya mungkin tadi ya ada Philip Kotler lah, atau buku-buku tentang marketing best practice-nya kayak apa gitu-gitu itulah ya di dalam situ gitu. Nah terus itulah jadi resources. Terus habis itu di situ lanjutannya di parameter di para folder juga ada archive. Nah kalau archive ini isinya adalah ya kalau project udah selesai, terus ada resources yang udah kayaknya nggak kepake lagi gitu. Nah itu biasanya dimasukin ke dalam folder-folder archive ini gitu. Nah kalau yang resources yang nggak kepake ini itu biasanya kalau di kantor gua itu nanti dia akan otomatis terhapus gitu kalau udah dimasukin ke dalam archive ini. Nah tapi kalau misalnya yang untuk project-project dia karena ada special tag gitu, jadi dia nggak akan otomatis terhapus gitu sih. Jadi ya archive ini fungsinya cuma untuk supaya ya tempat sampahnya lah ya, kayak gitu-gitulah dimasukin dalam archive gitu. Nah, terus juga di sini ada notes juga di sini, ada catatan-catatan gua di sini, ada nih catatan-catatan pribadi gua. Tadi kan juga ada dibahas di slide itu banyak kan, ada catatan-catatan pribadi gua untuk kantor. Terus juga ada nih salah satu teman kantor juga, misalnya gue kasih contoh namanya Mark Zuckerberg gitu kan. Gue satu kantor misalnya sama Mark Zuckerberg gitu. Nah terus ya udah kayak gitu-gitu sih di sini gitu. Jadi kalau misalnya tim itu biasanya kita masukin ke dalam contributors ini gitu. Jadi dimasukin ke dalam si contributors folder gitu. Nah terus habis itu untuk catatan-catatan pribadi itu biasanya di perusahaan itu masuknya ke dalam notes gitu. Nah terus juga kita punya di kantor gue tuh ada yang namanya special folder namanya SOP.
SOP itu tadi untuk standar operational procedure itu banyak tuh. Kalau misalnya programmer juga banyak banget tuh. Ada kalau mau buka Visual Studio Code ngapain, bla 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 gitu kan. Kalau marketing ngapain, sales ngapain, terus ada HR ngapain, segala macam itu banyak banget dari sini gitu. Nah, terus abis itu ini yang namanya second brain. Konkretnya ya, hasilnya, demonya tuh kayak apa, kayak gini gitu ya. Jadi second brain tuh bentuknya tuh kayak gini gitu. Jadi kalau kita mau nambahin informasi gitu di sini, ya udah tinggal new note gitu kan, thread. Terus abis itu ketik aja, misalnya judulnya apa, misalnya YouTube gitu kan, bla bla bla. Ini informasi atau pengetahuan baru gitu. Nah kayak gitu. Kalau atau ya ini kan salah satu ini kan contohnya pakai Obsidian ya. Kalau misalnya apa namanya aplikasi pencatatan lainnya juga ya udah sama aja kan bentuknya kayak gini juga gitu. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita mau nambahin atau mau melakukan sharing knowledge, caranya adalah ya udah tinggal bikin aja. Kayak gini nanti dia akan otomatis tersebar ke seluruh perusahaan, ke seluruh tim yang ada di dalam satu perusahaan kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya di dalam satu di perusahaan gua itu biasanya kita punya spesifik standar tertentu untuk ngebuat suatu pengetahuan baru ya atau catatan baru gitu ya. Nah, ini vary ya. Kalau misalnya SOP berarti ada template-nya sendiri, kalau pengetahuan tuh ada template-nya sendiri. Nah, ini gue contohin yang pengetahuan ya. Kalau misalnya pengetahuan itu biasanya kita kasih kayak gini nih, ada ininya namanya apa, terus ada judulnya, terus ada deskripsinya segala macam. Ini kebetulan tentang Git ya atau pemrograman Git. Kalau misalnya marketing, sales apaan terserah lah. ya kasih nama aja apaan lah terserah gitu lah ya. Nah, terus abis itu nih ada komen-komen Git, ada cara merging strategi, segala macam lah kayak gitu-gitu. Nah, terus yang paling utama adalah ini ada resource gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita mempelajari suatu teknologi tertentu atau kita mempelajari suatu hal tertentu pasti ada resource-nya kan. Kalau kita nonton YouTube gitu misalnya ada link videonya kan. Nah, ya udah nanti dimasukin ke dalam sini, link-linknya dimasukin ke dalam section resource ini gitu. Di list nih. Oh, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gitu-gitu. Nah, terus abis itu ini selalu di bagian bawahnya itu kalau misalnya untuk catatan di kantor gue ya itu biasanya tuh kita ada namanya contributors gitu, ada sections contributors gitu. Karena ini pakai Obsidian jadi di sini kita tambahin contributors. Kenapa kita tambahin contributors? Supaya kita tahu oh catatan ini tuh udah pernah dibaca dan dikontribusikan sama siapa aja gitu ya. Jadi nah mungkin kalau misalnya perusahaan gitu kan pengen kasih kredit atau pengen kasih ya bonus atau tambahan lah ke karyawannya gitu kan. Nah misalnya mereka berkontribusi banyak tentang pengetahuan, mereka bisa ya lihat dari sini gitu. Kalau banyak mereka kontribusi banyak pengetahuan bisa dilihatnya dari sini nih. Ada section kayak gini. Nah karena ini, nah makanya gue bilang ya, kenapa di perusahaan gue pakai Obsidian itu menurut gue juga keren banget. Dengan cara kita melakukan hal ini kontributorsnya ada kayak gini ya. Itu kalau misalnya kita ngelihat graph view-nya di Obsidian akan terbentuk jadi pengetahuannya tuh kayak gini ya. Nah kalau kita zoom, nah ini ya. Jadi ini pengetahuan gue misalnya ya di perusahaan, dan ini pengetahuan si Mark Zuckerberg ya. Jadi bisa kelihatan ya. Ini namanya menurut gue sih namanya collaborative learning gitu. Jadi si gue sama si Mark Zuckerberg itu punya common knowledge gitu, pengetahuan yang sama gitu. Nah, kemudian kalau ini terjadi dan kita bisa memapping hal ini ya kan. Nah, ini nanti akan terjadi inovasi-inovasi baru gitu. Karena nanti gua sama Mark Zuckerberg nih bisa ngobrol hal-hal yang sama. Misalnya gue pengen ngobrolin soal Midjourney gitu. Oh kata si Mark nih, Midjourney jelek nih menurut gua karena ini gitu kan. Nah terus menurut gua enggak Midjourney bagus, menurut gua begini gitu. Karena ada perbedaan perspektif, maka terjadilah kemudian kolaborasi pengetahuan gitu. Nanti akan terjadi debat. Nah ketika debatnya nanti selesai dan dimasukkan ke dalam satu knowledge lagi, ke dalam knowledge management system ini atau catatan ini, nah barulah kemudian terjadinya inovasi gitu tadi. Jadi inovasi itu ternyata kita dengan diskusi ini kita
bisa acquire new knowledge, dan kita bisa menggunakan nih, oh ternyata Midjourney tuh kayak begini-begini gitu. Misalnya toolsnya Midjourney ya. Atau ChatGPT yang umum ya. ChatGPT ternyata ada jeleknya nih begini-begini. Ternyata si Mark Zuckerberg lebih tahu gitu daripada gua misalnya. Nah, ada jeleknya kayak begini-begini. Nah, jadi kita bisa tahu tuh. Nah, kemudian itulah yang namanya inovasi gitu terjadi. Nah, makanya kalau misalnya kita bisa memapping itu semua di dalam bentuk knowledge management system ini, inovasi itu akan cepat terjadinya gitu sih. Jadi itu sih yang menurut gue keren, makanya gue excited banget di perusahaan gue sekarang, karena ya banyak banget gitu yang hal-hal kayak gini yang gue nggak pernah, oh my god this is awesome gitu kan, ini keren banget gitu. Jadi gue aja nggak pernah kepikiran kayak begini gitu. Jadi tapi perusahaan gue kepikiran gitu. Jadi ya keren lah gitu. Nah itulah ya gue berharap sama teman-teman semua dengan gue kasih lihat kayak gini, ya teman-teman semua jadi bisa belajar gitu. Oh ternyata kayak gini ya konsepnya, kalau misalnya kita caranya untuk bisa mengimprove lagi nih diri kita, supaya kita pertama tadi supaya kita nggak lupa dengan bantuan dengan bantuan otak kedua kita nih, kelihatan kan neuron otak kedua kita. Terus juga bagaimana caranya kita bisa mengenhance collaborative learning di perusahaan, caranya kayak gini gitu. Jadi ada diskusi-diskusi baru dan inovasi bisa terjadi gitu. Ya harapannya dari video ini kalian bisa ya kayak gitu tadi ya gitu. Bisa mengenhance inovasi-inovasi baru di perusahaan-perusahaan kalian gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu videonya. Mungkin videonya sih ya gue bikin sedikit agak panjang karena memang yang gue harus jelasin memang agak cukup banyak juga ya. Jadi anyway teman-teman semua jangan lupa thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen. Again di situ ada website gue juga di agunuribisatu.github.io. Nah di situ ada sosial media gue juga, kalau mau ngobrol, kolaborasi, sharing-sharing bisa lewat situ lah ya. Anyway ini topik yang memang cukup broad dan cukup memang agak spesifik dan agak cukup sulit. Gue menyederhanakannya, udah berusaha untuk menyederhanakan banget gitu. Tapi ya mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung gitu, masih ada yang pengen tanya-tanya, ya bisa tanya lah di kolom komentar di bawah. Gue nanti akan gue coba untuk jawab gitu lah ya. Sip, gitu aja teman-teman. Thank you semua yang nonton. See you on the next video guys. Bye.